Kalau umur peradaban dibikin kayak gini, kita ada di sini, di titik ini. Semua yang kalian lihat tadi baru ditemuin dan dibikin di 3 generasi terakhir peradaban kita. Di 3 ini. Kita nggak tahu keluarga kita dulu gimana, Iya, karena kita cuma tahu sampai kakek nenek doang. sampai buyut ya kan. Buyut kita nggak tahu, ya nggak kenal. Ya kan buyut Meninggal. belakang kita cuma tahu satu doang. Gimana ceritanya kita spesies manusia bisa sampai di sini di sebuah era teramat singkat dengan peradaban yang saking majunya bikin teknologi kelihatan kayak sihir. Ayo bersiap karena kita akan berpetualang ke masa lalu, menjelajah ke satu misteri besar peradaban, misteri tentang gimana manusia berevolusi dan memenangkan kompetisi tentang hidup dan mati. Sebelum jauh mundur ke belakang, ayo benar-benar pahamin sekecil apa umur peradaban kita. Bayangin ini kita, ini bapak ibu kita, dan ini kakek nenek kita. Oke, sekarang ini, Indonesia. Kita baru merdeka 4 generasi yang lalu. Mundur sedikit, pemikiran kalau bumi lah yang mengitari matahari dicetusin Om Kopernikus ada di titik ini. Jadi, kita baru merdeka 4 generasi yang lalu. Mundur sedikit, pemikiran kalau bumi lah yang mengitari matahari dicetusin Om Kopernikus ada di titik ini. Jaraknya lumayan jauh dari era Aristoteles yang namanya sering kalian temui di buku sekolah. Kalau mundur di 190 generasi, nenek moyang kita mungkin lagi bantuin Fir'aun ngebangun piramida Giza. Dan sejarah pertama kali ditulisin seenggaknya 200-an generasi lalu. Intinya 500 generasi ini setara 12.500 tahun. Ini kelihatan lama, tapi ternyata kalau dibandingin sama seluruh waktu sejak Homo sapiens pertama muncul, ini tuh baru sebentar banget. Apalagi dibandingin sama zaman nenek moyang Homo sapiens. Jadi bisa dibilang selama ratusan ribu tahun, nenek moyang kita ngabisin waktunya dengan berburu dan meramu. Ayo kita mundur lebih jauh lagi ke era sebelum peradaban tercipta. Hampir 2 abad yang lalu, para penambang di suatu lembah di Jerman nemuin sisa-sisa tulang. Awalnya mereka ngira itu tulang beruang, tapi setelah diteliti, ternyata itu fosil sepupu purba kita. Manusia purba pertama yang kita beri nama. Di abad selanjutnya, peneliti nemuin fosil manusia purba yang jauh lebih tua. Manusia purba dari Afrika yang hidup 2 juta tahun yang lalu. Mereka berhasil bertahan hidup selama ratusan ribu tahun sampai lama-lama jumlahnya dikalahin sama dia ini. Manusia purba pertama yang berdiri tegak. Lalu di tahun segini ditemuin suatu fosil dari spesies yang jauh lebih purba lagi. Mereka yang hidup 3 juta tahun lalu. Fosil ini sangat membantu para peneliti memahami misteri evolusi manusia karena kepalanya masih utuh. Tapi ternyata sejarah kita dimulai jauh sebelum itu. Tahun segini ditemuin fosil nenek moyang manusia yang usianya 7 juta tahun. Biar kebayang seberapa lama itu, gampangnya gini. Kalau 7 juta tahun itu kita ibaratkan jadi 24 jam, itu seluruh peradaban kita